Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vio Andini Putri Lutfiani dengan NPM 1601112300083. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Moyer's Mixed Analysis Dentition yang bertujuan untuk mengevaluasi jumlah ruang yang tersedia di lengkungan untuk gigi permanen berikutnya dan penyesuaian oklusal yang diperlukan untuk melengkapi analisis gigi bercampur. Prosedur pada mandibular arch. Step yang pertama yaitu measure. Ukur gigi menggunakan alat ukur gigi atau alat ukur Boley gauge. Kemudian, ukur lebar mesiodistal terbesar dari masing-masing 4 gigi insisal mandibula. Dan catat hasil nilai pada Mixed Dentition Analysis Form yang berada di gambar sebelah kanan. Kemudian, gambar yang di bawah sebelah kiri itu merupakan alat ukur Boley gauge. Step yang kedua yaitu determine. Bertujuan untuk menentukan jumlah ruang yang dibutuhkan untuk penyelarasan gigi incisivus menggunakan instrumen kedokteran gigi untuk mengukur dimensi gigi, segi panjang, tinggi, lebar, tebal dalam skala milimeter. Menentukan seberapa besar ruang yang diperlukan untuk jajaran incisor. Alat ukur Boley gauge ke posisi yang sama dengan jumlah lebar gigi incisivus sentral kiri dan incisivus lateral kiri. Tempatkan satu titik alat gauge di midline puncak alveolar di antara central incisor dan biarkan titik lainnya ada di sepanjang garis lengkung gigi di sisi kiri. Selanjutnya, tandai pada gigi atau model gigi titik tepat di mana permukaan distal incisivus lateral akan berada setelah diselaraskan. Ulangi proses ini untuk sisi kanan lengkung gigi. Jika evaluasi cefalometrik menunjukkan bahwa incisivus mandibula terlalu jauh ke arah labial, ujung pengukur Boley ditempatkan di garis tengah, tetapi digerakkan ke arah lingual dengan jumlah yang cukup untuk mensimulasikan perbaikan incisivus sesuai evaluasi cefalometrik. Step yang ketiga yaitu compute. Menghitung jumlah ruang yang tersedia setelah penyelarasan incisivus. Untuk melakukan ini, ukur jarak dari titik yang ditandai pada garis lengkung gigi ke permukaan mesial molar permanen pertama. Jarak ini adalah ruang yang tersedia untuk caninus dan 2 premolar, serta untuk penyesuaian molar yang diperlukan setelah incisivus diselaraskan. Catat kembali data untuk kedua sisi pada formulir analisis gigi campuran. Step yang berikutnya yaitu predict menggunakan long method. Step ini bertujuan untuk memperkirakan ukuran gabungan lebar gigi caninus dan premolar pada mandibula. Klinisi berpengalaman mungkin memilih menggunakan tingkat prediksi 50% karena ini merupakan perkiraan yang lebih akurat. Mereka yang tidak berpengalaman atau tanpa penggunaan cephalometrics dan metode alat presisi disarankan untuk bersikap lebih konservatif, misalnya menggunakan tingkat prediksi 75%. Prediksi gabungan lebar gigi taring, premolar pertama, dan premolar kedua dilakukan dengan menggunakan tabel probabilitas pada gambar. Terlihat pada tabel kolom sebelah kiri, tabel mandibula, nilai yang paling mendekati jumlah lebar 4 gigi incisivus mandibula. Selanjutnya, di tabel sebelah kanan terdapat deretan angka yang menunjukkan rentang nilai untuk semua ukuran gigi caninus dan premolar yang akan ditemukan untuk incisivus dengan ukuran yang ditunjukkan. Sebagai contoh, perhatikan bahwa incisivus dengan lebar gabungan 22 mm, lebar gabungan gigi kanin dan premolar mandibula berkisar dari 22,6 mm pada tingkat kepercayaan 95% hingga 18,7 mm pada tingkat kepercayaan 5%. Ini berarti bahwa dari semua orang yang memiliki incisivus bawah dengan ukuran 22 mm dengan tingkat 95% akan memiliki lebar gigi kanin dan premolar yang totalnya 22,6 mm atau kurang. Tidak ada satu angka pun yang dapat mewakili ukuran gabungan gigi taring dan premolar secara tepat untuk semua orang, karena ada rentang lebar gigi posterior yang terlihat bahkan ketika ukuran incisif identik. Nilai pada tingkat 75% dipilih sebagai perkiraan, karena ini telah ditemukan sebagai yang paling praktis dari sudut pandang klinis. Dalam hal ini, nilainya adalah 21,4 mm yang berarti bahwa 3 dari 4 kali gigi kanin dan premolar akan totalnya yaitu 21,4 mm atau kurang.
Perhatikan juga bahwa hanya 5 kali dalam 100 kejadian, gigi-gigi ini akan lebih dari 1 mm lebih besar dari perkiraan yang dipilih, yaitu 21,4 mm. Secara teoritis, seseorang seharusnya menggunakan tingkat probabilitas 50%, karena kesalahan kemudian akan terdistribusi secara merata ke dua arah. Secara klinis, bagaimanapun, kita membutuhkan lebih banyak perlindungan di sisi bawah atau kesesakan daripada di sisi atas atau ruang berlebih. Step yang berikutnya yaitu predik menggunakan short method, metode yang lebih pendek dan kurang akurat. Step-stepnya yaitu menambahkan lebar gigi incisif rahang bawah, lalu dibagi dengan 2. Untuk nilai yang diperoleh, tambahkan 10,5 mm untuk memprediksi gabungan lebar gigi kanin dan bikuspid mandibula. Selanjutnya, tambahkan 11,0 mm untuk memprediksi lebar gabungan dari gigi kanin dan miskubit maksila. Setelah menggunakan metode panjang ataupun pendek, catat nilai estimasi untuk lebar kuspid dan bikuspid gabungan dalam Mixed Dentition Analysis Form untuk kedua sisi dan setiap lengkungnya. Step yang kelima yaitu compute. Hitung jumlah ruang yang tersisa dari lengkung agar dapat dilakukan penyesuaian untuk gigi molar. Perkiraan ukuran cuspid, perkiraan ukuran bikuspid dari available space yang sudah diukur di lengkung atau rahang setelah dilakukan penyusunan atau alignment gigi incisor. Catat nilai-nilai hasil pengurangan dari kedua sisi. Dari semua data yang telah terkumpul, lakukan penilaian atau assessment secara utuh atau komplit situasi ruang di mandibula. Prosedur pada maxillary arch. Prosedur pada maxillary arch sama dengan prosedur pada mandibulary arch, kecuali tabel probabilitas untuk memprediksi jumlah cuspid atas dan bikuspid berbeda. Kelonggaran harus dibuat untuk koreksi overjet saat mengukur ruang yang akan ditempati oleh gigi incisor yang disejajarkan. Lokalisasi kekurangan ruang sangat membantu dalam pemilihan alat manajemen ruang. Mempelajari radiografi untuk mencatat tidak adanya gigi permanen, malposisi perkembangan yang tidak biasa, kelainan bentuk mahkota. Contohnya, bikuspid kedua mandibula terkadang memiliki 2 katup lingual ketika mereka terbentuk. Mahkota lebih besar dari bagan probabilitas. Oleh karena itu, seseorang dapat mengukur ukuran mahkota dari kuspid dan premolar yang tidak erupsi dalam radiografi periapikal untuk informasi tambahan atau menguatkan perkiraan mixed dentition analysis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.